Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa School Makassar dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah dapat kembali hadir untuk memandu podcast kali ini. Nah, kalau sebelumnya kita sudah memandu atau membahas berbagai hal tentang Bosowa School Makassar. Dan kalau dilihat-lihat ini bulan Mei udah hampir bulan Juni. Sudah hampir kita memasuki tahun ajaran baru lagi. Nah, mungkin penasaran ya untuk melihat di mana sih alumni-alumni Bosowa School Makassar pada akhirnya melanjutkan jenjang pendidikannya di perkuliahan. Untuk yang sekarang saya ada salah satu siswi dari SMA Bosowa School Makassar, ada Nur Hikmah. Halo Hikmah, boleh saya hai dulu dong ke kamera? Halo. Oke. Nah, teman-teman, untuk sekedar informasi, Hikmah ini sudah lulus SNBP. Kepanjangan SNBP apa lagi, Hikmah? Seleksi nasional berdasarkan prestasi. Berdasarkan prestasi. Jadi kalau dulu namanya mungkin SNMPTN ya, yang berdasarkan alias jalur undangan. Jadi melihat nilai rapor. Dan Hikmah lulus di Universitas Hasanuddin jurusan farmasi. Betul. Wah, keren banget ya Hikmah. Nah, kalau misalnya untuk jurusan prestasi atau jalur prestasi atau jalur undangan, pastinya kan melihat nilai ya. Nilai rapornya Hikmah, prestasinya Hikmah. Nah, kita mau bahas nih apa yang Hikmah lakukan selama bersekolah di SMA Bosowa School Makassar dan pada akhirnya bisa dapetin jalur undangan di Universitas Hasanuddin nih. Nah, Hikmah, kalau boleh tanya, Hikmah memang sewaktu SMA itu sibuk ngapain? Sibuk belajar aja kah memang atau gimana? Kalau saya selama di BSM itu SMA belajar iya. Terus kalau misalnya ada lomba dari guru-guru BSM tentunya itu harus diikuti tentunya. Karena saya merasa kalau ada lomba itu merupakan hal-hal baru untuk saya, karena kan tiap lomba itu jenis lomba itu beda-beda, jadi itu saya jadikan sebagai pengalaman baru untuk saya sendiri. Kemudian kalau misalnya ada ekstrakurikuler saya ikuti juga, salah satunya itu tujuannya untuk mengembangkan value yang ada di diri saya, menggali potensi yang ada di diri saya, dan BSM itu membantu saya untuk meraih itu semua. Jadi alhamdulillah dapat lulus di jalur SNBP ini itu juga berkat bantuan dari guru-guru BSM semua. Oke deh. Oke, selain suka belajar, ternyata Hikmah juga memang suka ikut ekstrakurikuler ya. Nah, kalau boleh tahu, emang pelajaran kesukaannya Hikmah apa sih sampai memilih untuk di jurusan farmasi? Pasti kan suka IPA ya, tapi spesifik apa sukanya? Kalau saya sendiri sebenarnya suka semua mata pelajaran, karena ya namanya kita siswa ya harus belajar terus ya. Tapi kalau kenapa saya ke farmasi itu karena ya dari SD memang sukanya IPA, kemudian di SMP juga lanjut biologi suka karena guru-gurunya itu juga cara mengajarnya itu baik dan cepat nyerap banget di otak tuh Kak. Terus kalau di SMA ini kan di SMA itu kayak kita harus nyesuaiin banget situ Kak, gimana caranya untuk kita bisa milih jurusan. Nah, tahap-tahap itu ya agak pusing sih Kak, karena ini untuk ngambil farmasinya sebenarnya prosesnya panjang. Ya, coba dong diceritakan kenapa pada akhirnya memutuskan farmasi. Pertama itu pada saat SMA saya mau pilih notaris nih Kak. Mau hukum. Iya. Cuman kayak hati tuh ada yang menjanggal gitu Kak. Jadi kayaknya saya nggak di sini deh. Terus kan kalau misalnya hukum itu kayak public speaking harus ini yang pada saat itu yang saya pahami, dan pada saat itu juga public speaking saya kayak masih di bawah lah Kak, gitu ya, kayak percaya dirinya belum keluar dan sebagainya. Dan semenjak saya kelas 11 saya temuin nih kayak farmasi itu sebelumnya asing bagi diri saya. Pada saat ada yang spill farmasi itu, nah, saya mulai search di Google ataupun di website manapun itu, saya search tentang farmasi, saya ulik seluk-beluknya farmasi itu seperti apa. Ya, akhirnya ternyata farmasi itu seperti ini, peluang kerjanya itu seperti ini, dan intinya diulik sampai ke dalam-dalam kayak kok hati saya ke sini gitu ya. Jadi mulai nih kayak perbaiki nilainya nih. Kan kalau misalnya di sini ada kayak track recordnya untuk anak farmasi itu adalah mata pelajaran biologi dan kimia aja. Jadi saya usahakan untuk memperbaiki betul. Nilai biologi dan fisika, tapi fokus juga ke semua mata pelajaran itu Kak. Jadi
tidak cuma ke satu mata pelajaran atau dua mata pelajaran, tapi semua harus diimbangi. Betul, gitu. Karena saya ingat juga di zaman saya, wah kayak tua banget ya, tahun 2019 waktu itu emang kalau mau memilih jurusan untuk prestasi atau jalur undangan itu harus mengutamakan jurusannya apa. Jadi kalau misalnya jurusan IPA, usahakan nilai IPA dan matematikanya bagus. Kalau mau masuk jurusan hukum, usahakan nilai mata pelajaran IPS-nya tuh bagus. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga semua mata pelajaran harus bagus ya. Tapi paling penting ya pelajaran itu tadi. Nah, selain karena memang Hikmah suka untuk belajar IPA, nah waktu di SMA di Boswa School Makassar pernah ikut lomba apa aja kalau untuk IPA-nya? IPA pernah ikut lomba biologi. Kebanyakan biologi sih Kak. Olimpiade ya? Olimpiade. OSN, Olimpiade Sains Nasional. Sukanya biologi ya, jadi ikutnya biologi waktu itu. Juara berapa waktu itu Hikmah? Untuk OSN-nya dapat juara 2. Dapat silver ya. Oh my god. Oke deh Hikmah. Jadi karena memang pada akhirnya tertarik untuk belajar IPA, terus pada akhirnya memutuskan untuk di jurusan farmasi. Nah, kalau Hikmah selain pada akhirnya belajar, tadi kan Hikmah katanya juga suka ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa yang diikuti sewaktu di BSM? Ada podcast juga. Kemudian ada science club juga. Yang dua ini sih Kak yang harus saya kayak kan ada kalau misalnya di Boswa itu kita dikasih kalian itu sekian anunya, ada bagiannya tersendiri gitu Kak. Kalau saya itu hari memilih 2 karena menurut saya kalau podcast itu bisa membuat diri saya itu public speakingnya lebih gimana gitu Kak. Setidaknya di atas rata-rata ya belajar. Kemudian yang kedua itu untuk science clubnya karena farmasi dan saya juga suka dalam kalau misalnya bau-bau eksperimen, jadi kayak biologi aja deh supaya cari pengalaman juga di biologinya, jadi kayak kita gak keteteran juga sih Kak, maksudnya kita kan punya trik sendiri, jadi ambilnya di situ aja untuk meningkatin apa yang ada di diri kita sendiri gitu kan. Oke deh. Nah, ekstrakurikuler. Nah, dengar-dengar ternyata Hikmah juga lagi menghafal ya, menghafal Al-Qur'an. Sudah hafal juz berapa aja Hikmah? Juz 30 alhamdulillah sudah selesai. Juz 29 alhamdulillah proses ini. Oke, jadi dari An-Nas sampai An-Naba udah hafal ya. Dan sekarang lagi proses juz 29. Betul. Oke. Nah, sebanyak ya kegiatannya Hikmah, mulai dari menghafal, belajar, pada akhirnya bisa diterima di SNBP tahun ini. Untuk bagi waktunya Hikmah gimana? Kalau waktu di BSM tuh gimana Hikmah? Pulang pergi kah dari rumah atau Hikmah tinggal di asramanya BSM nih? Oh, tinggal di asramanya BSM. Nah, gimana tuh caranya Hikmah bagi waktu? Kalau saya sendiri sih cara bagi waktunya saya gunain alat-alat yang ada di sekitar saya. Yang paling penting itu adalah pena sama kertas. Jadi punya to-do list gitu sendiri. To-do list ya, betul. Jadi kalau misalnya kayak jam sekian sampai sekian itu gini, jam sekian sampai segini gitu. Terus kan kalau misalnya di asrama dan di sekolah itu produktifnya masya Allah luar biasa banget. Jadi kayak kita punya waktu untuk sholat jam sekian itu tepat waktu, kemudian berangkat sekolah jam sekian, pulang sekolah jam sekian. Jadi kayak semakin dibiasakan itu kita udah terbiasa dengan itu. Jadi kalau misalnya sekolah dan asramanya sudah bisa dibagi secara kayak gimana ya Kak, kayak kita itu stimulusnya langsung kayak ke bawah banget, kayak ke bawah aja gitu, kayak kita kalau misalnya masalah sekolah dan asrama itu ndak usah tulis segitu karena sudah ada kedisiplinannya yang masya Allah. Kemudian kalau untuk habis pulang sekolah atau isi-isi habis pulang sekolah itu, nah baru di situ biasanya kayak belajar. Tapi kalau misalnya agak stres ya tidur-tiduran dulu. Seru ya di BSM karena memang disiplin ya. Jadi semua waktu sudah ditentukan, bahkan waktu sholatnya, waktu makannya, waktu tidurnya. Jadi memang kalian siswa-siswi yang di BSM terbiasa ya untuk hidup dengan disiplin seperti itu. Apalagi pasti membantu banget buat Hikmah yang jadwalnya padat banget, bentuk padat banget untuk belajar, untuk ikut ekstrakurikuler, apalagi untuk menghafal ya Hikmah. Jadi waktu yang telah ditetapkan oleh guru-guru di BSM dan yang ada di asrama juga sangat membantu Hikmah. Nah, selain bantu Hikmah untuk bisa disiplin, menurut Hikmah apalagi sih bantuan-bantuan dari guru BSM kemarin selama Hikmah bersekolah? Bantuannya itu cari lomba tentunya itu Kak. Terus
pembimbingnya yang tadi saya katakan itu menghafal Al-Quran yang kakak bilang juga. Terus kalau misalnya intinya kita dibimbing banget tuh Kak dari awal sampai akhir banget itu. Jadi memang guru-gurunya langsung ya menangani, nggak ada guru yang susah dihubungi ya. Nggak ada. Nah kalau misalnya Hikmah tadi kan mau menghafal, jadi Hikmah bilang ya ke guru, Bu saya mau menghafal gitu, jadi dicarikan guru atau gimana tuh di BSM? Memang ada programnya tersendiri Kak, ada Quran Memorization namanya. Terus kan kalau misalnya kita udah hafal juz 30, kita dimindahkan ke juz 29, itu ada sendiri gurunya yang disediakan dari BSM sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau menghafal, murojaahnya sama guru pembimbing yang tadi yang disediakan sama BSM gitu Kak. Jadi kayak kita itu dipermudah. Jadi kalau kan biasanya kalau ada orang yang mau menghafal sendiri kan susah cari gurunya, kadang betul. Belajar online tapi tidak efektif kan akhirnya. Jadi kalau di BSM itu kita dicarikan memang gurunya, kemudian kita efisienkan semua waktu-waktunya kayak di jam sekian sampai jam sekian itu Quran Memorization, kemudian masuk habis sholat asar nanti memorization lagi. Oh iya. Jadi untuk Quran memorization-nya ada gitu ya, murojaah bareng guru yang ada di BSM pun sama juga mungkin dengan persiapan lomba ya. Betul, lomba BSM kan mesti banyak tiap hari tuh latihan kerja soal, bahas soal gitu, belajar ya. Jadi ada juga disediakan gurunya yang disediakan. Nah, jadi Hikmah merasa terbantu dari bantuan-bantuan yang ada dari guru BSM ya. Nah, selain karena memang Hikmah jadwalnya padat, tapi sebelumnya dari awal nih kita kayak ngulang lagi nih Hikmah. Apa sih sebenarnya motivasinya Hikmah buat bisa belajar kayak gitu? Kan ada ya yang lebih suka untuk ekstrakurikulernya lebih banyak, ada yang lebih suka mungkin belajar yang lain. Tapi Hikmah kan jadwalnya padat. Selain belajar menghafal juga. Yang bikin Hikmah mau tuh sebenarnya apa sih? Yang memotivasi saya untuk belajar dan berprestasi juga itu karena yang pertama orang tua saya yang katanya itu kamu itu harus bisa belajar terus, belajar dan belajar. Jadi orang tua itu sebenarnya tidak langsung kayak kamu tuh harus ini gitu. Dia itu menyuruh saya untuk apa yang kamu mau itu lakukan, apa yang ada di hati kamu lakukan saja, karena kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Terus yang kedua itu yang memotivasi saya karena guru-gurunya. Guru-guru BSM itu karena mereka itu kalau misalnya melakukan sesuatu ataupun kayak ada lomba-lomba seperti itu pasti mengarahkan siswanya. Terus yang sangat tidak bisa saya lupakan dari BSM itu walaupun kita menang kalah dalam perlombaan atau kompetisinya, tetap ada semangat kayak ayo dong lagi dan lagi gitu. Kayak kalau kalah nggak masalah ya, namanya juga cari pengalaman, namanya juga kan dari kalah kita bisa belajar ya, buat nanti kesempatan berikutnya jauh lebih baik lagi. Kalau menang apalagi ya, diapresiasinya luar biasa, dapat bonusnya luar biasa kan. Nah Hikmah, kapan kemarin pengumuman SNBP-nya itu? Tanggal 28 Maret. 28 Maret berarti 2 bulan yang lalu tuh ya. Nah udah 2 bulan yang lalu mendengarkan kabar kalau Hikmah lulus SNBP dan bakalan fix diambil ya. Oke deh. Nah perasaannya Hikmah waktu pertama kali mendengarkan kalau buka website terus kasih masukin nomor kan, masukin nomor, klik hijau atau merah nih. Nah perasaannya Hikmah waktu lihat itu hijau itu apa pertama? Tentunya terharu banget sih Kak, karena selama di BSM itu dari tahun awal itu kayak insyaallah pembelajarannya, aktivitasnya itu kayak agak padat sih Kak. Jadi kayak terbayarkan semua usaha-usaha yang sudah saya lakukan dan insyaallah bisa lulus di SNBP jalur undangan juga di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Tapi itu juga tidak terlepas lagi dari guru-guru BSM lagi karena menurut saya ya yang mendukung saya juga itu guru BSM. Karena kalau misalnya tidak ada guru BSM itu saya juga tidak mungkin bisa lulus di situ. Kayak dan serunya di BSM itu kita punya pembimbing akademik atau sekarang itu namanya jadi pembimbing siswa. Jadi kalau misalnya saya punya apa-apa kayak sir saya kekurangan di sini gimana ya sir, kayak guru BK gitu ya, kayak guru BK gitu. Jadi kayak kalau misalnya saya ada apa-apa pasti dia bilang
ke Memna sempat Mem ada saran untuk hikmahnya gitu. Terus kalau intinya the best sih Kak, guru-guru masalah. Jadi dan pasti guru-gurunya Hikmah juga senangnya luar biasa ya, syukurnya luar biasa dengar kabar kalau Hikmah lulus di Farmasi Universitas Hasanuddin. Nah Hikmah, untuk kedepannya sudah 2 bulan kan mendengar kabar, dan saya juga ada teman, sedikit bocoran buat Hikmah ya, ada teman yang juga kuliah di jurusan farmasi, itu katanya wow sih memang belajar di farmasi. Terus kalau memang mau jadi apoteker masih panjang kan jalannya, mesti ambil S2 dulu, harus ambil sekolah apoteker dulu, ujian dan lain-lain sebagainya. Tapi semoga karena Hikmah sudah belajar disiplin dari Bosowal School Makassar, disiplinnya Hikmah itu bisa terbawa ya sampai Hikmah selesai dan pada akhirnya jadi apoteker ya, pengennya jadi apoteker ya. Hati amin. Apoteker Nur Hikmah ya, amin. Nah Hikmah, boleh dong sedikit kesan dan pesan mungkin untuk teman-temannya Hikmah ataupun untuk adik-adik SMP yang baru mau masuk SMA, kenapa sih mereka harus memilih di Bosowal School Makassar? Kesannya, yang pertama kesannya Kak, kesannya selama di BSM itu menurut saya luar biasa karena hal-hal yang belum pernah saya dapati di tempat-tempat manapun ada di BSM, mulai dari pendidikan karakternya kita, menggali potensi minat bakatnya kita, kemudian melatih kita untuk mengeluarkan apa sih yang ada dalam diri kita, terus intinya semua pengalaman itu yang ada di BSM sangat-sangat luar biasa menurut saya, karena ya seperti itu tadi Kak, saya nggak mungkin ada di sini kalau bukan BSM sih Kak. Terus untuk pesan-pesannya untuk adik kelas ini, kalian tetap semangat belajarnya ya, karena mungkin transisi dari SMP misalnya ke SMA itu agak sulit sih karena apa ya, nggak sulit sih menurut saya kalau misalnya dia bisa menjalaninya, tapi itu tergantung dari kitanya masing-masing lagi. Intinya kalian niatkan itu untuk ibadah juga, karena kalau misalnya nggak diniatkan ibadah kayak gimana ya Kak, sia-sia gitu, akhirnya kita kan dapatnya itu capek, terus kita itu harusnya jadikan lelahnya itu kita jadi lillah gitu. Betul. Terus untuk adik-adik kelas saya yang akan yang masuk SMA, kalian jangan takut belajar hal-hal baru, karena di BSM itu pasti ada program-program barunya dan sangat luar biasa yang bisa melatih kalian untuk mengeluarkan bakat kalian. Intinya semua yang sudah saya jelaskan tadi itu ada di BSM menurut saya Kak. Jadi semua wadahnya ada di BSM, di Bosowal School Makassar. Mem-memnya, miss-nya, sernya itu memfasilitasi dengan baik ya. Jadi tergantung lagi dari siswanya nih, teman-temannya Hikmah nih mau atau enggak, ada motivasinya atau enggak. Terus ya niatnya juga ya belajar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau belajarnya karena gitu, pasti rewardnya atau hasilnya, syukurnya jadi double ya rasanya. Nah Hikmah semangat ya, masih nanti Hikmah masuk belajar mungkin bulan Agustus ya. Bulan Agustus, bulan Agustus udah daftar ulang kah? Udah. Udah daftar ulang. Udah fix jadi mahasiswa baru nih, mahasiswa baru. Jadi agak ada transisi lagi ya dari masa SMA ke masa mahasiswa. Ya semangat ya Hikmah, semoga lancar perkuliahannya, lancar bisa selesai di S1-nya dulu, lanjut S2, lanjut sekolah apoteker dan lain-lain sebagainya yang jalannya Hikmah untuk mencapai cita-citanya Hikmah. Dan juga semoga teman-temannya Hikmah habis nonton podcast ini bisa semakin semangat juga ya buat mengejar cita-citanya masing-masing. Walau mungkin mereka beda-beda ya. Mungkin ada temennya Hikmah yang lebih suka olahraga, ada yang suka musik, ada yang suka seni dan lain sebagainya. Tapi sama aja ya pada akhirnya. Yang penting mau belajar. Jangan takut pokoknya, dan terus semangat intinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, karena itu bisa menstimulus diri kita sendiri. Betul. Oke, makasih ya Hikmah udah datang dan berbagi di podcast kali ini. Senang banget bisa ketemu sama siswa-siswa keren dari BSM. Udah banyak banget saya ketemu sama siswa-siswa keren BSM dan semuanya selalu bilang lingkungan yang di BSM itu emang bagus untuk mendukung mereka. Jadi review-reviewnya top 5 lah ya, bintang 5 semua lah ya. Oke, makasih ya Hikmah. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah menonton. Nantikan episode berikutnya dari podcast Bosowal School Makassar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.